Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya tunggu ya untuk yang lainnya hadir dulu. Nanti kita akan mulai sharing-sharingnya. Nah, ini kayaknya materinya sangat menarik sekali nih. Kalau enggak 1.000 orang yang hadir, rugi. Kalau enggak 1.000 orang yang hadir ya. Karena ini materinya sangat luar biasa sekali. Purwokerto, Jakarta, Pemalang, Purbalingga, Masya Allah. Jakarta lagi. Hmm, ya, Waalaikumsalam. Eh, A, yang apa namanya? Yang itu, yang HP admin official. Oh, di situ. Oh ya, gini. Mama pengen lihat yang itu ya. Yang online namanya siapa dari sini nggak terlihat soalnya. Di sini di sana. Oh iya ya, sorry. Sorry. Oke. Ya, oh Mbak Patu, Doro Putri. Oke, siap. Siap-siap Banjarnegara, Pemalang, Kediri. Nanti saya tunggu dulu ya, minimal 50 aja udah. Minimal 50, nanti saya akan mulai acaranya. Tolong ini dicek suara teman-teman yang ada di situ, suara gimana? Kita cek-cek dulu, cek suara, cek apa namanya? Visualnya. Mbak Yati Jombang, Mas Iqbal Banyumas, Mbak Patu, Mbak Purwati Kuningsih, gimana suara sama video? Bapak Muhammad Afif, Mbak Suci Resmiati, Mbak Mitri, sudah oke okay ya? Oke, okay, alhamdulillah. Suara oke, okay, visual oke. Okay. Ini mohon maaf sebelumnya agak terlambat karena ada error human, ada ya something error ya. Kebetulan kan ini suasana emang sedang apa namanya, hawanya itu loh, hawanya ya. Oke, sudah jelas semua. Hmm, jelas semua ya. Jadi ini tadi kita mulai jam 9.45 ya, berarti ya. Wah, luar biasa. Oke. Yuk, kita nanti mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, seperti biasa ya. Semoga teman-teman yang hadir di sini dan yang mau hadir, ya, yang sedang melihat materi hari ini selalu dilindungi Allah ya. Suara tidak mendukung. Siapa ini yang bilang suara tidak mendukung? Gimana ya? Suara tidak mendukung, benarkah? Semoga teman-teman semua selalu diberi apa namanya, keberkahan kesehatan ya, kesehatan lahir dan batin, kemudian berlimpah rezekinya yang berkah, yang barokah gitu ya. Nah, hari ini seperti yang kemarin sudah di-share berkali-kali setiap hari, hari ini kita materinya adalah seperti yang sudah tertulis ya. Jadi kita materinya untuk tentang mak urut dan apa? Mak urut dan breast care. Ya, jadi Ayla mak urut dan Ayla breast care, teman-teman. Seperti yang tagline-nya kemarin bahwa kebahagiaan rumah tangga selain karena saling rasa mencintai, selain rasa mencintai itu biasanya juga didukung atau saling mendukung dalam hal fisik.
Nah, biasanya mah orang melihat fisik dulu ya, biasanya lihat fisik dulu, wajahnya cantik enggak, ganteng enggak, seksi enggak gitu ya, gagah enggak, mulus enggak, kan gitu. Orang melihat, melihat dari luar dulu. Nah, setelah terlihat, oh cantik Ki, terpesona, jatuh hati, ini ganteng gitu kan, terpesona, jatuh hati, kan gitu. Nah, kemudian saling jatuh cinta. Saling jatuh cinta, kemudian oh iya, soalnya suara dengan mimi tidak berbarengan. Ini mohon maaf, mungkin signal ya, mungkin sinyal, tapi baik-baik saja. Nanti teman-teman kalau signalnya sudah oke akan apa namanya, akan sinkron dengan sendirinya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan tentang cinta tadi, tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan ya. Biasanya laki-laki dan perempuan itu kan melihat fisik dulu ya, fisik dulu, melihat mukanya dulu. Walaupun event itu ditaarufkan gitu kan, ditaarufkan misalkan si perempuan memakai niqab atau cadar. Bahkan si calon lelaki pun berhak untuk melihat wajahnya dulu kalau memang mau ta'aruf gitu kan. Kita lihat, bolehkah saya melihat mukanya dulu gitu. Dilihat cadar apa mukanya, cadarnya dibuka. Kalau memang cocok, jatuh cinta dengan keindahan dan kemolekan wajah, maka dilanjutkan lagi ta'arufnya. Begitupun wanita, wanita akan melihat akan tiba-tiba akan jatuh cinta kalau sudah melihat sosoknya si laki-laki tersebut. Apakah cukup ganteng menurut dia, apakah cukup manis menurut dia, kan gitu. Nah, ketika dari fisiknya itu sudah klik, sudah klop dengan dirinya, maka apa yang akan dicari lagi yaitu tentang isi brain atau hati. Ya. Kalau brainnya oke, pinter, maka akan timbul rasa jatuh cinta walaupun mungkin wajahnya kurang cantik atau kurang ganteng gitu ya. Tetapi karena eh, otaknya pinter, cerdas, diajak ngomong nyambung, nah maka akan timbul rasa jatuh cinta tersebut. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang ketika pasangan wanita dan laki-laki tersebut sudah menikah. Gitu. Ketika sudah menikah di dalam rumah tangga, kita kan inginnya ya, inginnya menservis suami, menservis istri dengan segala kelebihan kita, kan gitu. Nah, segala yang kurang-kurang itu ditambahkan. Segala yang kurang-kurang ditambahkan. Maka timbullah rasa cinta yang lebih lagi. Nah, tetapi kalau yang kurang itu tetap dikurangkan, maksudnya nggak ditutup kekurangannya, maka lama kelamaan akan menipis rasa cinta itu, rasa perhatian itu, rasa kebosanan pun akan timbul di dalam rumah tangga. Mungkin ketika rumah tangga awal, ya, ketika rumah tangga awal, waktu awal masih cinta-cintanya, tidak akan melihat kekurangan pasangan. Tetapi kalau sudah menikah di atas 5 tahun, katakanlah, nah itulah timbul rasa jenuh. Nah, ketika sudah timbul rasa jenuh, maka kekurangan pasangan dicari-cari, bener nggak? Eh, kok kecil? Nah, biasanya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kok kecil, kok lembek gitu ya. Maka kita sebagai seorang suami, kalau kita memang mencintai istri kita, nah, kita juga akan berusaha. Si suami itu karena sayang dengan istri, dia akan berusaha untuk memperbaiki kekurangannya. Karena agak lembek, maka dikencengkan. Karena kurang besar, dibesarkan. Kurang panjang, dipanjangkan. Begitu juga untuk yang perempuan. Untuk menservis suaminya, supaya suaminya nggak lirik ke kanan, lirik ke kiri, maka apa yang menjadi kekurangannya? Nah, itu dia serviskan kembali. Karena dia lembek, maka dia kan kencengkan, dibesarkan, gitu ya. Kalau bahasa Jawanya dimenul-menulkan lagi gitu supaya suaminya selalu
gemes gitu loh, selalu gemes dengan sang istri. Begitu juga istri supaya selalu gemes dengan sang suami. Nah, hari ini pembahasan kita seputar itu ya. Kalau perempuan apa sih yang perlu diperbaiki untuk selalu menarik hati wanita apa laki-laki? Nah, kalau laki-laki apa sih yang perlu diperbaiki supaya si laki-laki ini selalu gemes, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, gitu ya. Oke, nah kita akan mulai pembahasan ya. Teman-teman sudah siap dengan pembahasan hari ini? Sebelum pembahasan, nah nanti saya seperti biasa dari manajemen Ayla dan Ersali menyediakan 8 hadiah atau 8 giveaway untuk teman-teman. Nanti dilihat deskripsinya ya. Deskripsinya itu sudah ada. Deskripsi sudah ada di status. Nah, syaratnya ini di itu. Di atas sendiri ini. Oh ya. Nah, oke. Okay. Nah, apa giveaway-nya? Giveaway-nya 8 piece lipstick Ayla. Nah, nanti kalau warna mungkin random ya, sesuai dengan stok yang bisa kita kirim. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Nanti hadiahnya ini 8 lipstick. Nah, 8 lipstick. Nah, yang akan terbagi kalau 8 itu mungkin ya penanya terbaik ya, pertanyaan terbaik. Siapa nanti yang mengajukan pertanyaan terbaik akan dipilih oleh staf kami. Kemudian share materi ini ke mitra-mitra Anda terbanyak ya. Kemudian share terbanyak, pertanyaan terbaik, kemudian apa lagi ya? Nah, nanti akan di-tag oleh oh ya. Nah, pertanyaan terbaik, share terbanyak, kemudian apa ya? 3 itu ya persyaratannya ya? Oh, nge-like ya? Like. Enggak, itu persyaratannya. Nah, persyaratannya untuk mendapatkan giveaway selain bertanya dan nge-share terbanyak itu follow official akunnya, kemudian fanpage-nya, Instagram-nya, YouTube-nya gitu ya. Nah, oke, mungkin gitu. Nanti kita akan lihat lagi Mbak Nisa belum hadir kayaknya. Nah, oke, kita akan mulai dulu aja materinya. Kemudian nanti dari saya sendiri ada hadiah giveaway dari saya ya, dari saya bukan dari manajemen Ersali atau Ayla. Dan nanti akan kita kasih tahu, kita beritahu di dalam pin komen. Nah, hadiah dari saya itu masker 3D, tas, dan tuspin. Nah, ini dari saya ada tuspin seperti ini. Kemudian ada tas. Nah, ini tas anyaman begini sama masker 3D. Nah, itu nanti kalau syaratnya dari saya itu share, like, subscribe YouTube channel saya pribadi. Nah, ini nanti akan mendapatkan giveaway satu orang itu 3 giveaway. Jadi tas ini,
kemudian tuspin, dan masker NASA gitu ya. Masker NASA itu masker yang 3D tapi. Nah, itu hadiahnya. Kalau yang dari Ayla R Sali Official, hadiahnya nah, untuk YouTube-nya nanti akan di-share oleh admin Oma atau staff Oma nanti di apa namanya? Di komen ya, nanti akan di-share. Oke, kita akan mulai lagi. Kita akan mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman mulai ya, kita simak. Jadi memperbesar ukuran, tingkatkan kasih sayang. Seperti yang tadi dari awal saya sudah mulai ya, bahwa untuk meningkatkan kasih sayang pasangan suami istri itu bisa dengan cara kita menutupi kekurangan masing-masing. Nah, kita punya kekurangan apa? Karena seiring dengan bertambahnya usia, biasanya bagian payudara atau bagian Mr. P akan mulai mengendur. Akan mulai mengendur. Nah, untuk itu kami dari PT Natural Nusantara itu meluncurkan produk yang sangat fenomenal. Nah, ini satu-satunya produk yang kalau mungkin Dokter Boyke pernah memberikan statement ya bahwa tidak ada produk yang benar-benar bisa membesarkan dan mengencangkan Mr. P. Nah, tetapi di sini kita bantahkan dari PT NASA itu bahwa kita punya produk Ayla Ma'urut yang memang bisa untuk mengencangkan dan membesarkan Mr. P. Jadi hari ini saya akan mulai just for information. Hari ini hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 memberikan presentasi memperbesar ukuran, tingkatkan kasih sayang dengan produk Ayla Ma'urut dan Ayla Breast Care. Jadi ini live streamingnya di sini dari FB Group ya, Kesehatan dan Kecantikan NASA. Kemudian perkenalkan dulu, nama saya Hani Wijayanti, pendidikan saya manajemen bisnis dan saya mengambil pendidikan lagi untuk C-Herb atau herbalis. Panggilan saya Yanti. Pekerjaan saat ini konsultan kecantikan dan kesehatan Ersali dari dan juga stokis B838. Teman-teman bisa konsultasi dengan saya dari jam 8 sampai jam 18 WIB kalau mau japrian ya. Kemudian ini kita akan bahas dulu pertama yaitu Ayla Ma'urut. Nah, kita akan bahas dulu Ayla Ma'urut. Ayla Ma'urut adalah ya minyak pijat yang diformulasikan khusus untuk pria dewasa yang digunakan untuk membantu pemijatan alat vital pria supaya lebih kenceng, lebih panjang, lebih besar. Nah, dan Ma'urut ini sangat, ini teman-teman pasti sudah ngelihat banyaknya iklan ya, banyak iklan di luar sana yang seperti ini misalkan. Nah, di jalan-jalan, di pohon-pohon, di tembok-tembok itu sering ditempelin seperti ini ya, leaflet-leaflet atau flyer-flyer seperti ini, pengobatan, membesarkan, memanjangkan, khusus pria seketika. Nah, itu mungkin dengan alat atau dengan pemijatan, dibantu pemijatannya ya dengan tukang pijatnya tersebut. Nah, di sini kita belum tentu nih orang yang memijat ini menyimpan rahasia kita. Gitu ya, karena dia tidak ada kode etik, dia tidak tertulis MOU. Kalau dokter-dokter kan ada MOU bahwa harus menyimpan rahasia dari pasien, bla 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 bla, kan seperti itu. Nah, tapi kalau dukun-dukun seperti ini kita nggak tahu apakah rahasia kita tersimpan dengan baik atau tidak. Nah, yuk kita beriklan secara
pintar ya. Jadi di sekarang ini kan zamannya digital ya. Zamannya digital, kita bisa beriklan seperti ini. Nah, ini contoh-contoh iklan yang cerdas nih. Kalau teman-teman mau belajar iklan. Jadi nggak perlu ada gambarnya, nggak perlu ada deskripsi produk yang panjang lebar. Kita cukup membuat foto yang seperti ini, tapi ingat fotonya jangan foto orang lain ya. Nanti kita akan terkena hukum IT, pelanggaran IT. Jadi kita pakai foto-foto sendiri aja atau foto-foto yang memang bisa digunakan untuk iklan. Seperti ini contohnya. Gitu ya. Ini kalau orang Jawa akan paham ya, mau bengi wis tak olesi mak urut saka nasa. Nah, kira-kiranya seperti itu. Nah, kalau ingin beriklan cerdas atau berjualan atau memakai produk mak urut, apakah aman atau tidak? Mari kita belajar sama-sama, kita sharing ya, bahwa mak urut ini terbuat bahannya dari apa. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, dari zat aktif utamanya yaitu Zingiber officinale extract atau ginger extract. Kalau bahasa Inggrisnya sih ginger. Kalau bahasa Indonesianya jahe. Bahasa Jawa kayaknya juga jahe ya. Nah, gitu. Jadi ini dari ekstrak jahe. Itu zat aktif utamanya ditambah dengan zat aktif lainnya. Jadi mak urut ini ada olive oilnya, ada jahenya, ada beberapa minyak dari Timur Tengah sana. Nanti kita akan bahas lagi secara detail. Apa sih kandungan kimia di ekstrak jahe? Kok pakai ekstrak jahe ya? Kandungan kimianya apa aja gitu kan? Nah, ini nih kandungan kimia ekstrak jahenya. Jadi tanaman jahe ini mengandung minyak atsiri atau sekitar 3%-an ya, yang terdiri dari apinen, pelandren, borneol, limonen, linalol, citral, dan lain-lain, bla 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 itu ya. Nah, kandungan minyaknya itu tidak mudah menguap, teman-teman ya, tidak mudah menguap, yang disebut dengan oleoresin. Jadi ini juga merupakan suatu komponen yang memberi rasa pahit. Nah, kemudian komponen di dalam oleoresin jahe itu terdiri dari gingerol dan zingiberin sagaol atau minyak atsiri dan resin. Yang memberi rasa pedas di dalam jahe yang utama adalah gingerol. Jadi jahe itu kan ada rasa pedes-pedesnya gitu ya. Maka kenapa kemarin beberapa saat waktu yang lalu itu ada yang nanya ke saya, Oma kok saya nggak tahu ya apakah dia mencoba menyicipi secara langsung atau mencicipi dari Mr. P suaminya, maka dia bisa ngerasain kok rasanya kayak pahit-pahit pedes gitu ya. Iya, karena memang bahan bakunya itu dari ekstrak jahe. Nah, rimpang jahe ini juga mengandung flavonoid. Kemudian banyak lagi ya, seperti kanji juga, aspartia acid, linoleic acid, lipid, kayu damar, asam amino, mengandung protein, mengandung vitamin A, niacin, dan mineral. Jadi kadar olesinnya mencapai 3%, lumayan banyak ya. Dan asam-asam organik seperti asam malat dan asam oksalat. Ada juga mengandung vitamin A, vitamin B, yang vitamin B-nya itu yaitu kolin dan asam folat ya, dan vitamin C. Kemudian senyawa-senyawa flavonoid, polifenol, aseton, metanol, sineole, dan arginine. Jadi banyak sekali ya kandungan kimia ekstrak jahenya itu. Nah, kemudian efeknya itu apa secara farmakologinya? Nah, yuk kita akan bahas dulu. Jadi efek farmakologinya itu antiseptiknya, sirkulatory stimulan, diaporetik, periferal, vasodilator. Jadi jahe ini mengandung sineole dan arginine yang memiliki manfaat memperkuat daya tahan sperma. Nah, teman-teman, kalau
orang awam ya, sebelum saya belajar di C-Herb itu saya juga nggak ngerti nih, ngertinya kan yang saya tahu nih kalau jahe itu ya untuk ngobati perut kembung gitu 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 ya, perut kembung, rasa dingin kayak gitu. Tapi ternyata jahe ini juga mengandung zat-zat untuk memperkuat daya tahan sperma. Nah, kalau kita melihat secara medisnya ya, cara sperma itu bekerja di rahim, jadi begitu sperma itu meluncur, cus, gitu masuk ke rahim, kalau spermanya itu tidak kuat, maka dia mudah meninggal, mudah mati di dalam kandungan. Belum sampai menyentuh sel telur. Nah, belum sampai menyentuh sel telur, dia sudah klepak-klepak duluan di dalam vagina itu. Bahkan masih di tub vagina, masih di lubang vagina, belum sampai masuk ke apa namanya ke apa lubang itu namanya rahim, itu aja dia sudah lemes duluan, sudah mati duluan gitu ya. Nah, kemudian secara tradisional digunakan untuk obat sakit kepala. Kemudian gangguan pada saluran pencernaan, stimulansia, diuretik, rematik, menghilangkan rasa sakit, mabuk di perjalanan, dan sebagai obat luar untuk mengobati gatal-gatal akibat gigitan serangga, keseleo, bengkak, memar gitu. Nah, jadi kalau kita melihat secara tradisional digunakannya ini akan sangat bagus sekali ketika kita oleskan secara rutin di Mister P. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini kalau dipakai dalam jangka panjang bahaya nggak ya? Nggak akan bahaya. Akan sangat bagus untuk Mister P kalau dipakai secara teratur. Nah, kemudian minyak atsirinya itu juga mempunyai efek antiseptik, antioksidan, dan mempunyai aktivitas terhadap bakteri dan jamur. Nah, ini mohon maaf ya, kita kembali lagi. Kalau kita ini bukan hal yang tabu lagi. Saya ngobrol dengan orang-orang dewasa di sini. Jadi untuk Mister P itu, Mister V dan Miss V itu kan uh, suatu area yang kotor ya, suatu area yang mudah terkena bakteri. Suatu area yang ini mohon maaf karena Mister P itu selalu dibuat aktivitas ya. Jadi dibuat aktivitas lah intinya ya, setiap hari mungkin kalau kita berhubungan seks dengan suami istri otomatis kan itu aktivitas terus olahraga. Mister P-nya buat olahraga. Dan itu alangkah baiknya walaupun kita tidak punya apa namanya keinginan untuk memperbesar atau mengencangkan, tetapi kalau diberi minyak ma'urut maka akan meminimalis rasa keseleo dari Mister P itu, rasa memar, rasa capek gitu ya, karena dia kan buat olahraga terus. Maka berikan ma'urut walaupun memang tidak sedang untuk terapi gitu. Jadi laki-laki sebenarnya kalau saya mau bilang ya itu wajib lah memakai ma'urut walaupun tidak untuk membesarkan atau mengencangkan, paling tidak untuk membuat Mister P ini selalu sehat seperti tubuh kita yang perlu vitamin. Nah, gitu ya. Jadi Mister P wajah, kulit itu kan perlu vitamin. Nah, Mister P vitaminnya apa? Vitaminnya ya ma'urut tersebut. Kalau mau dari luar gitu ya. Nah, kemudian dari Mister P ke Miss V itu kan banyak sekali bakteri dan jamur gitu ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, maka saya sarankan wajib seorang laki-laki ini mempunyai atau selalu memakai minimal seminggu 3 kali dioles dengan ma'urut. Karena untuk meminimalis itu tadi penyakit-penyakit yang ada di dalam alat vital pria. Oke, kemudian kita lihat secara medisnya ya. Nah, kita lihat secara medisnya, ini secara efek farmakologi zat aktif jahe merahnya itu limonene itu menghambat jamur pada Candida albicans. Nah, ini jamur pada Candida albicans yang biasanya itu memang ada di area-area yang lembab seperti itu. Karena kan sering dikandangin ya, gitu. Burungnya selalu dikandangin, maka dia
lembab gitu ya, tumbuh jamur. Nah itu saya kira itu untuk mengantisipasi penyakit-penyakit itu ya silahkan pakai mak urut secara rutin gitu. Kemudian yang kedua apa? Yaitu sineole, mengatasi ejakulasi yang prematur. Jadi terkadang, bukan terkadang sih banyak ya, hampir 85% kalau saya melihat dari begitu banyaknya teman-teman yang berkonsultasi dengan saya ya. Oma kenapa ya suami saya kok eh, baru sebentar udah cerut gitu. Jadi itu ejakulasi dini yang mana biasanya para pria itu tidak bisa mengontrol bagaimana dia memuaskan istrinya dulu. Jadi jahe ini ternyata bisa mengontrol, bisa membuat sang pria ini mengontrol ejakulasinya gitu. Kemudian juga merangsang pengeluaran keringat. Nah, jadi kalau kita memakai maurut ini ya, jadi maurut ini atau jahe ini kita sedang membahas efek farmakologi dari jahe ya. Jahe ini merangsang keringat gitu ya. Jadi kalau keringat keluar biasanya rasanya apa? Hangat kan? Hangat hot gitu, rasanya hot. Nah, itu jahe itu juga merangsang keringat keluar, rasa hot gitu ya, rasa yang adrenalinnya naik seperti itu. Kemudian asestetik antikolinesterase atau merangsang ereksi. Jadi jahe ini juga ternyata sanggup merangsang ereksi dari Mr. P. Kemudian merangsang aktivitas dari saraf pusat dan penguat herpar. Nah ini teman-teman ternyata luar biasa kan ya fungsi dari jahe ini sineolenya itu khusus untuk mengatasi keluhan-keluhan Mr. P untuk lelaki Indonesia pada umumnya. Kemudian apalagi di dalam jahe itu ada kandungan yang namanya dehidrogenangerdione atau gingerdione atau gingerdiol, alpha linolenic acid. Nah, ini adalah kalau untuk payudara ya, jadi ibu-ibu yang menyusui itu boleh mengonsumsi jahe itu untuk merangsang pengeluaran ASI. Nah, kemudian menekan prostaglandin, menghambat kerja dan enzim siklooksidinase. Dan anti pendarahan di luar siklus haid, merangsang produksi dari getah bening, perangsang kekebalan tubuh. Jadi wanita-wanita yang haid, yang dia ada pendarahan di luar siklus, seperti yang pernah saya alami kemarin ya, pendarahan di luar siklus haid. Nah itu disarankan untuk meminum jahe. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi di dalamnya kandungan jahe ini ada yang namanya arginine. Nah, arginine ini memperkuat daya tahan sperma. Yang seperti tadi saya bilang ya tentang kekuatan sperma supaya bisa membuahi di dalam rahim itu dia perlu juga jahe ini supaya dia tahan kuat gitu di dalam vagina, bahkan mungkin bisa hidup dalam 1 harian di dalam vagina. Nah, kemudian juga mencegah kemandulan. Banyak sekali ya kasus-kasus yang saya tangani, bapak-bapak, bahkan saya juga punya mitra yang beliau sudah stokis, dulu itu 9 tahun menikah tidak punya keturunan, ternyata ketika diperiksakan spermanya ini kalau di dalam ilmu medis itu kayak mengandung cuma 0,0000 sekian persen. Nah artinya karena dia rusakan, dia perokok berat ya. Nah gitu, karena ya itu tadi akhirnya dia mandul, tidak bisa membuahi istrinya. Nah akhirnya kemudian saya sarankan untuk terapi minum herbal dinasa tambah dengan maurut, dan alhamdulillah dalam 5 bulan istrinya hamil, sampai sekarang anaknya sehat ya, kayaknya anaknya berapa tahun ya
5 tahunan sekarang anaknya malah. Nah, kemudian ada lagi kandungan dari jahe itu yang bernama aspartic acid. Nah, itu merangsang syaraf atau penyegar. Kalau minum jahe rasanya seger kan ya, seger. Nah, kemudian saraf-saraf disegarkan kembali. Nah, itu juga yang akan terjadi ketika kita aktif rutin menggunakan Maurut untuk kesehatan Mr. T. Nah, kita sekarang tadi kan belajar, kita tadi sharing tentang manfaat atau efek farmakologi dari jahe ya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang struktur. Nah, struktur dari Mr. P, lalu bagaimana caranya Maurut bekerja di dalam Mr. P-nya ya. Tapi saya minum dulu. Bismillah. Alat peraga? Kayaknya nggak perlu. Nah, oke. Mbak Nisa sudah online? Oke. Nah, ini bagaimana cara Maurut bekerja. Jadi kita lihat, ini gambarnya, teman-teman bisa ngelihat ya, di situ jelas gambarnya. Oh ya, gambarnya jelas ya, sebentar saya akan. Oh, tapi kok ada gambar Mama separuh? Gini, maksudnya kalau mau full gimana? Full aja, jadi biar mereka lihat. Bilang lagi. Halo. Udah, bisa. Oke. Nah, kalau misalkan ini yang slide sampingnya tuh dihilangin. Nggak bisa ya? Oh, oke. Nah, nah yuk kita lihat ya di sini. Uh, jadi penis ini terdiri dari 3 ruang nih, teman-teman lihat ya, ada 3 ruang. 2 bagian ruang besar berada di atas corpora cavernosa. Nah, ini ya. Ini penisnya ya, batangnya ya, teman-teman ya, batangnya. Dan satu bagian ruang kecil berada di bawah corpus spongium. Nah, ketika penis ereksi ketiga, ruangan tadi akan terisi penuh dengan darah. Yang ini ya, terisi penuh dengan darah sehingga penis akan menjadi tegang dan keras. Semakin berat, semakin besar volume ruang corpora cavernosa, maka semakin besar pula ukuran penis saat ereksi. Dengan melakukan beberapa stretching exercise yang tepat dan dengan menggunakan minyak Maurut, maka ruang corpora cavernosa ini ternyata dapat ditingkatkan volumenya agar dapat menampung darah lebih banyak daripada biasanya. Nah, ini ya teman-teman, ini kita lihat. Ini batang loh ya. Batang yang terdiri dari 3 bagian ruang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang menampung banyak darah, kemudian yang dia bisa terus membesar gitu. Membesar seperti itu. Nah, kalau kita melakukan pemijatan yang tepat atau stretching exercise dengan menggunakan Maurut, maka ruang corpora cavernosanya ini ternyata dapat ditingkatkan volumenya agar dapat menampung lebih banyak daripada biasanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah,
Untuk supaya teman-teman tahu bagaimana mak urut ini bekerja atau tidak. Nah, itu teman-teman harus mengukur dulu sebelum dipakai ya. Jadi ini mengukur penis dengan cara akurat. Diukur diameternya. Diameter itu begini ya, diameter. Ini mohon maaf kalau kalau ini Bu, kalau ini penis. Nah, diameter itu begini, diameter ya. Ini diameter namanya. Nah, kemudian panjangnya. Nah, ini panjangnya. Ini diameter itu lingkarannya. Nah, mohon maaf lingkarannya, kemudian panjangnya. Itu teknik mengukur penis dengan akurat. Teman-teman harus mengukur diameter dan panjangnya. Kemudian ini kita lihat. Nah, mengukur panjang penis. Jadi kalau mau mengukur panjang penis itu harus kita juga lihat pas kondisi ereksi dan tidak ereksi. Nah, caranya diposisikan tubuh Anda dalam keadaan berdiri dulu, lalu pegang dan angkat penis selurus mungkin. Nah, disejajarkan dengan penggaris di sebelah penis gitu ya. Dorong penggaris ke dalam sampai menyentuh tulang. Jadi kalau mau pakai penggarisnya jangan yang besi ya, nanti malah melukai kulit ya. Jadi pakai penggaris yang plastik. Nah, kemudian ukur dan catat hasilnya yang Anda peroleh. Nah, di sini di dalam kemasan mak urut, ini kan ada, nah ini ada kertasnya ya, seperti ini. Nah, jadi kami produsen mak urut itu tidak hanya memberikan janji, tapi kami memberikan bukti dengan data gitu ya, dengan data. Makanya kenapa teman-teman saya disarankan untuk ayo diukur dulu. Jadi nggak hanya kayak semacam ngiro-ngiro kalau orang Jawa bilang ya, kok kayaknya nggak gede-gede ya, kok kayaknya nggak kenceng-kenceng ya gitu. Padahal ada perubahan pasti. Kita bisa kasih jaminan itu pasti ada perubahan. Cuman kadang manusia itu nggak kerasa gitu loh. Apalagi kok barang yang kita lihat tiap hari ya, kita ngelihat anak aja tiap hari kayaknya nggak kerasa kok, tahu-tahu udah besar, tahu-tahu gede, tahu-tahu tinggi gitu ya. Nah, sama halnya dengan tubuh kita gitu. Nah, ini adalah cara terbaik bagaimana kita mengukur gitu ya. Ukur, catat, lakukan pengukuran pas kondisi ereksi dan tidak ereksi, jadi nanti tahu gitu. Kemudian mengukur diameternya. Mengukur diameter itu ini lingkarannya ya. Nah, lingkarannya diukur, posisinya juga sama. Dalam keadaan berdiri, dipegang dan diangkat selurus mungkin. Selurus mungkin itu kan ke arah apa? Ke arah apa? Udel ya kalau bahasa Jawa itu, kalau bahasa Indonesia apa? Udel itu puser. Nah, bahasa Indonesianya puser. Nah, gitu. Kemudian dilingkarkan benang atau meteran kain. Nah, diukur, dicatat hasilnya, kemudian juga dilakukan pengukuran dalam kondisi ereksi dan tidak ereksi. Nah, gitu. Kita lihat lagi. Nah, ini contoh formnya, teman-teman ya, kalau ingin memakai mak urut. Nah, ini contoh formnya. Minggu pertama ditulis dulu panjang ereksinya berapa, panjang tidak ereksinya berapa senti, kemudian diameter ereksinya berapa senti, diameter tidak ereksinya berapa senti. Minggu kedua diukur lagi panjang ereksinya. Kalau yang minggu pertama itu 13 senti, kemudian minggu kedua menjadi 13,5, naik 0,5-nya gitu ya, naik setengah senti. Kemudian panjang tidak ereksinya naik 0,8 cm. Nah, gitu. Itu contoh untuk mencatat perkembangan ukuran penisnya. Nah, untuk Mr. T kita. Jadi itu perlu sekali ya
apa namanya, perlu sangat 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 perlu sekali diukur. Jadi nggak kayak kalau orang Jawa bilang nggak kayak cek mek atau katanya atau rasa-rasanya gitu. Nah, kemudian kalau untuk cara pemijatan, nah ini kita lihat di YouTube. Ini YouTube-nya saya ya, YouTube Hati Wijayanti. Nah, ini teman-teman untuk cara pemijatannya silahkan kita lihat ya. Ini kita Oh, ini ciri-ciri mak urut. Oh, iya iya iya, sorry sorry. Kalau mau ngelihat bagaimana cara pemijatan mak urut, itu ada di YouTube-nya. Nanti tolong Mbak Anissa di-share linknya, ya, di-share linknya tentang ciri-ciri bukan ciri-ciri, cara pemijatan memakai mak urut. Nah, itu nanti teman-teman tolong itu di-share seluas-luasnya, di-subscribe ya. Nah, nanti teman-teman juga kirim syaratnya kepada staf kami yang berhak untuk mendapatkan giveaway-nya. Nah, ini cara bagaimana kemarin kan kita ada beberapa mak urut yang dipalsukan ya. Nah, itu saya angkat sebagai konten di YouTube saya. Nah, teman-teman kalau ingin mendapatkan hadiah dari saya giveaway tas keren ini dan tuspin ini, kemudian masker 3D itu silahkan subscribe channel YouTube saya pribadi, kemudian di-share, di-like dan ditonton. Nah, sekarang kita akan nonton dulu YouTube yang tentang membahas mak urut palsu. Jadi teman-teman biar tahu ya, ternyata kemarin itu banyak sekali kita kecolongan ya. Ini saya sedang nyoba dulu, teman-teman bisa melihat videonya. Hmm? Kemarin udah dicoba padahal. Oke, ternyata belum belum beruntung, kita nggak bisa nonton videonya di sini. Tapi teman-teman nanti silahkan tonton tentang ini ya. Ini lihat teman-teman lihat. Nah, ini deskripsinya itu ada di sini. Sorry. Ini kok mana enggak online di YouTube. Nah, ini teman-teman nanti bisa nge-share dan nonton, jangan lupa di subscribe channel YouTube Oma ya. Nah, ini ciri-cirinya yang terbaru. Nah, ini ciri-ciri yang terbaru ya teman-teman. Saya akan
Nanti kalau videonya nih kemarin kan kita lagi di apa namanya sedang diedit ya videonya untuk kemasan terbaru Ayla Maurutnya. Nah ini sorry. Nah nanti kalau videonya sudah jadi teman-teman akan diinfokan lagi di akun official NASA ya, official NASA. Nah ini adalah kemasan terbaru Maurut. Yang terbaru ya, kemasan terbaru Maurut seperti ini. Jadi ini eksklusif sekali, tapi ini kayaknya saya kurang jelas kalau dijelasin di sini ya, karena nah ini ada bayangan tulisan Ailanya juga, kemudian kabar gembiranya sudah berlogo MUI Halal. Ya, kemudian ada barcode-nya itu barcode BPOM. Nah, gitu ya. Kemudian juga apa namanya? Logonya apa? Ini hologramnya ini kalau dicabut meninggalkan sarang lebah seperti ini. Ini ya, kemudian depannya ini juga transparan, plastik kaca begini ya supaya bisa terlihat. Kemudian di dalam ini juga kemasannya begini, pipetnya disendirikan. Kemudian ini ada pengaman supaya tidak mudah rembes, tidak mudah pecah. Nah ini di dalamnya itu pun juga diberi sealer. Nah ini ada sealernya, gitu ya. Ada sealernya supaya tidak mudah tumpah. Gitu. Nah, seperti ini dalamnya. Itu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti itu dulu. Selanjutnya untuk menonton deskripsinya yang lebih apa detail, nanti teman-teman bisa lihat di link YouTube-nya Ayla Ersali Official. Nanti kita akan share secara sendiri di status Facebook ini, status grup ini gitu. Nah, kemudian kita akan bahas yang lainnya lagi, yaitu seperti ini ya. Ini kalau dari NASA Official kan sudah membuat kira-kiranya ya seperti ini. Nah, itu nanti videonya secara detailnya teman-teman nanti bisa lihat, kita akan kasih linknya. Oke. Nah, sampai di sini untuk pertanyaan Ayla Maurut, ada nggak ya yang mau bertanya? Tertimbun ya pertanyaannya. Coba saya mau ini dulu. Bentar saya cari pertanyaan dulu tentang Maurut ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Siti Kodijah. Assalamualaikum Oma, maaf mau tanya, apakah orang yang sering mengkonsumsi obat-obat kuat justru bisa menurunkan libido laki-laki, dan apakah dengan Maurut dapat kembali meningkatkan libido seorang laki-laki? Ya betul. Untuk laki-laki yang sering mengonsumsi obat-obat kuat di luaran sana, kita tidak tahu ya apakah dia lulus BPOM apa tidak, bahan-bahannya apa kita nggak tahu, itu malah akan justru memperparah keadaan sang pria tersebut. Jadi hati-hati sekali. Nah, pokoknya sesuatu hal yang berlebihan, kemudian tubuh ini kan
tubuh kita itu kan dari alam ya. Allah itu menciptakan tubuh kita itu dari tanah gitu kan. Kemudian kok kita masukin tubuh kita dengan bahan-bahan kimia, lah apa jadinya gitu. Tubuh kita itu dari alam ya, kembali lagi ke alam, pengobatannya ya alam. Untuk mengembalikannya silahkan di apa namanya diterapi dengan mak urut, kemudian teman-teman bisa minum ya, itu kan ada herbal nasa ya yang diminum dari dalam seperti herbastamin kayak gitu. Nah teman-teman boleh mengonsumsi herbastamin ditambah dengan memakai mak urut. Sebenarnya kalau mau komplit sih kemarin pakai Venerin, tapi Venerin kan udah close order ya. Sebenarnya Venerin itu bagus sekali ya untuk meningkatkan libido laki-laki. Nah, itu sudah terjawab ya Mbak Siti Godija. Kemudian saya akan cari lagi pertanyaan tentang Ma'urut. Ini Mbak Trikotimah, apakah ada kelebihannya dari Ma'urut? Nah, itu silahkan nanti kalau belum nonton, ditonton dari awal sampai akhir. Banyak sekali kelebihan tentang Ma'urut ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Niputu Dianasa. Selamat siang, mau tanya, saya punya konsumen waktu kecil pernah menjalani operasi pemisahan buah zakar. Buah zakarnya jadi satu. Setelah habis operasi tersebut, ukuran penisnya nggak bisa membesar. Apa bisa pakai Ma'urut? Terima kasih. Selama penisnya itu bisa ereksi, maka bisa diterapi dengan Ma'urut. Jadi dicoba saja ya, dicoba saja apakah penisnya itu bisa ereksi. Kalau sudah nggak bisa ereksi ya hanya Allah yang tahu, yang bisa apa namanya menstimulasinya gitu. Tapi apapun itu kita perlu berusaha dulu, ikhtiar dulu. Kemudian kita Oma cari lagi pertanyaan tentang Ma'urut. Itu yang ini nih ada kok. Mbak Roih Wulandari, Assalamualaikum, mau tanya Oma, Ma'urut ini apa punya manfaat untuk menambah durasi juga? Soalnya banyak konsumen saya yang bilang setelah pakai Ma'urut nggak cuma nambah ukuran tapi juga nambah durasi. Iya betul. Kalau kita melihat dari fungsinya dari efek farmakologi yang tadi saya sampaikan, iya bisa menambah durasi, bisa mengontrol. Jadi sebenarnya bukan persoalan durasi ya, karena tingkat kenikmatan laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Ada perempuan yang nggak suka lama-lama, ada perempuan yang suka lama. Nah kalau perempuan yang nggak suka lama-lama, kalau si laki-laki itu nggak keluar-keluar terus kan malah pedes kabeh. Si perempuannya malah nggak suka karena terlalu lama gitu. Nah kemudian oke, yuk kita cari lagi pertanyaan yang terbaru. Mbak Sarifanova ini malah apa namanya memberikan testimoni ya, ini Masya Allah. Oh ya, jadi nanti yang akan mendapatkan masing-masing satu ini Ayla itu 3 pertanyaan terbaik, 3 ini apa testimoni terbaik, kemudian 3 share terbanyak. Nah gitu ya, share terbanyak itu 6 berarti ya, 6 masih ada berapa, 2 berarti 6 aja hadiahnya deh ya. Oma bingung nih, nggak ada staff soalnya di sini. Nah, kemudian oh ya berarti gini aja, Ailanya 6 untuk itu tadi ya, 3 penanya terbaik, 3 apa namanya 2 penanya terbaik, 2 share terbanyak, 2 testimoni terbaik. Kemudian yang duanya lagi yang dari Oma itu yang subscribe, like channel YouTube-nya Oma, 2 Oma menyediakan hadiah 2
dua tas ini, dua tuspin ini dan dua masker. Jadi satu orang berhak mendapatkan 3 hadiah. Untuk yang nge-share YouTube-nya Oma, subscribe YouTube-nya Oma yang terbanyak gitu ya. Nah, kemudian yuk kita lihat lagi pertanyaan dan testimoni. Silahkan yang mau kasih testimoni terbaik ya, nanti kita akan pilih pemenangnya mendapatkan 1 hadiah lipstick Ayla. Kita cari lagi pertanyaan-pertanyaannya sebelum masuk ke pembahasan Ayla Bresker ya teman-teman. Oke, sudah kayaknya nggak ada lagi. Yang baru-baru ada? Nggak ada. Mana nggak lihat. Oke, nanti saya akan bacakan lagi. Sekarang sambil menunggu dicarikan ya. Nah, yang terbaru lagi. Oh, ini ada pertanyaan dari siapa ini namanya ya? Mbak Endang Setianingsih, Assalamualaikum Bun, ada customerku sudah beli mak urut dan sudah memakai habis 1 botol, katanya nggak ada perubahan. Apakah dalam pemakaiannya salah atau hormon setiap orang berbeda-beda? Apa gimana ya Oma? Saya tunggu jawabannya, mohon bantu jawab Oma. Oke, ini pertanyaan yang terbaik, ini pertanyaan baik ya Mbak Endang. Jadi gini, memang ada beberapa faktor, tapi kalau masih 1 botol saya kira ini memang belum ada apa-apanya. Pakai mak urut itu kan bukan produk kimia ya, bukan produk kimia yang tek-tek magic gitu loh. Jadi memang harus teratur, kemudian kalau saya kira itu minimal 3 botol lah pakai. Kan ini sedikit sekali, cuma 6 mili. Cuma 6 mili gitu. Kalau untuk perawatan kulit aja kita juga butuh waktu gitu, apalagi ini untuk memperbesar gitu ya. Nah itu teman-teman, saya kira kalau hormon memang setiap orang itu berbeda. Jadi untuk memperbesar, mempercepat besar dan kencengnya itu memang kita harus satu, happy dulu. Si laki-laki tuh relax happy gitu loh ya. Nah kemudian dijaga asupan gizinya. Jadi pengaruh di yang penting itu diukur dulu, jangan-jangan nanti dia hanya merasa nggak ada efeknya, nggak ada perubahannya, tapi dia nggak diukur, padahal sebenarnya ada pertambahan nih, dia nggak ngukur gitu loh. Nah, kemudian jadi mungkin juga pemijatannya, sekali lagi teman-teman lihat ya cara pemijatan memakai mak urut yang benar. Nah, itu nanti bisa dilihat ya Mbak Endang ya, silahkan nanti disampaikan kepada mitranya. Mbak Yanti Lestari, Oma mau tanya kalau mak urut itu kan untuk memperbesar ya atau bisa juga buat tahan lama? Ya bisa buat tahan lama Mbak. Ini ada juga pertanyaan. Oh ini testimoninya ya, testimoninya luar biasa. Terima kasih yang sudah pada ngasih testimoni. Kemudian ada juga pertanyaan, Assalamualaikum Oma mau tanya, pemakaian mak urut baiknya berapa kali sehari? 1 hari sekali sudah bagus Mbak. Ya, 1 hari sekali itu sudah sangat bagus. Oke. Nah kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi membahas tentang mak urut. Sorry, Ayla Bresker.
kita akan bahas tentang Ayla Bresker. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya betapa pentingnya seorang laki-laki untuk menjaga kewibawaannya, kejantanannya di hadapan seorang wanita dengan cara menjaga kondisi Mr. P-nya. Jadi laki-laki itu harga dirinya terletak di situ, di Mr. P. Kalau dia belum bisa membahagiakan istrinya dengan cara memuaskan istrinya, maka dia merasa kurang harga dirinya. Nah, secara fisiknya seperti itu, teman-teman. Dan biasanya perempuan akan kelepek-kelepek terhadap laki-laki ketika dipuaskan dengan satu ukuran, kedua juga ya kepuasan itu tadi. Si perempuan selalu merasakan ejakulasi setiap kali berhubungan dengan laki-laki. Tetapi bila laki-laki itu ya dia selalu ejakulasi sebelum bisa memuaskan istri, ya bagaimana? Nah, kalau perempuan kan bisa keluar berkali-kali, tapi kalau laki-laki kan keluar satu kali udah lemes gitu kan. Nah, maka apa yang perlu dilakukan oleh sang laki-laki tersebut, sang suami tersebut, maka dia harus memakai ma'urud untuk bisa memuaskan sang istrinya atau membuat kelepek-kelepek istrinya, membuat istrinya tidak akan berpaling kepada laki-laki yang lain. Nah, kemudian yuk sekarang bagaimana caranya si perempuan ini membuat si laki-lakinya kelepek-kelepek terhadap dia, tidak bisa berpindah ke lain hati karena si perempuan ini luar biasa memberikan servisnya. Pertama yaitu apa? Dia harus mempertahankan kekencangan dari apa? Payudara. Nah, yuk kita lihat ya ini ya Ayla Bresker. Jadi Ayla Bresker ini adalah krim perawatan payudara yang diformulasikan khusus. Jadi formulanya itu menggunakan ekstrak Pueraria mirifica. Nah, Pueraria mirifica ini apa? Pueraria mirifica ini merupakan herbal asli Thailand. Ya, yang sudah lebih dari 700 tahun digunakan untuk perawatan payudara. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Hampir seperti bengkoang ya, tapi ini ingat bukan bengkoang. Ini namanya Pueraria mirifica. Nama Inggrisnya apa ya, saya nggak tahu. Tapi ini memang terkenalnya seperti itu. Jadi ini Pueraria yang begini nih yang udah dicuci. Ini juga ada lagi yang Pueraria yang bentuknya besar seperti ini. Gitu nih ya. Begini. Kita pelajari ya apa itu Pueraria mirifica. Jadi Pueraria mirifica ini sering disebut Tau Krua atau Tai Kutzu. Nah, di Thailand telah dipakai selama lebih dari 700 tahun untuk berbagai pengobatan. Jadi ini tidak hanya untuk membesarkan payudara ya teman-teman, tapi juga untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan mirifica ini memiliki arti miracle. Miracle itu apa? Keajaiban. Gitu ya. Nah, selain punya efek membesarkan payudara, tanaman ini juga mempunyai anti-aging yang sangat dahsyat. Jadi saya kira anti-aging yang paling dahsyat, yang paling tinggi dari sekian bahan di dunia ini, ya hanya ini, Pueraria mirifica ini. Nah, ini luar biasa. Jadi saya sangat bangga sekali ketika menjadi konsultannya produk Ayla, karena apa? Bahan-bahan yang digunakan ini bahan-bahan yang berkualitas tinggi semua. Nah, kemudian Pueraria mirifica ini bahkan Pueraria mirifica ini ada seorang profesor yang mengatakan Pueraria mirifica make the skin smooth like a 6-year-old child. Jadi Pueraria mirifica ini kalau dikonsumsi setiap hari rutin gitu akan membuat kulit kita itu seperti anak-anak yang berumur 6 tahun. Jadi kulitnya itu akan
menul-menul gitu loh, kulitnya itu akan kenceng. Seperti anak-anak yang umur 6 tahun itu gimana? Saya punya cucu ya umur 5 tahun itu kulitnya itu aduh, kayaknya tuh kita cium-cium, pegang-pegang itu seneng gitu. Belum ada keriputnya, masih apa namanya? Masih sehat gitu ya kulitnya. Nah, kemudian kita lihat lagi ini, tolong teman-teman jangan kaget. Di Thailand banyak sekali teman-teman nih lihat wanita atau laki-laki di gambar, silahkan dijawab ini wanita atau laki-laki. Nah, jadi ini adalah laki-laki. Ya, ini laki-laki nih teman-teman di Thailand sana. Nah, ini juga nih. Nah, ini yang tadinya hitam seperti ini, jadi kulitnya putih seperti ini gitu ya. Nah, ini juga nih. Nih. Nah, ini ya, lihat nih. Dulunya yang apa kulitnya buluk seperti ini nih bisa jadi kenceng putih, waduh seperti ini ya. Itu karena apa? Perlu teman-teman ketahui di Thailand sana kue raria merifika itu menjadi makanan sehari-hari. Jadi mereka dipakai untuk salad, untuk lauk gitu ya, dimakan sehari-hari yang nantinya malah akan mengubah hormon. Hormon para laki-laki menjadi hormon perempuan. Nah, bahkan kue raria mirifika itu juga dibikin ini nih, makanan-makanan herbal seperti ini. Nah, ini minuman ya, minuman bus up drink ini. Nah, ini saya waktu di Hong Kong ini sering melihat minuman seperti ini untuk apa namanya mengencangkan payudara dari dalam. Nah, ini diminum per botol seperti ini. Kemudian kopi. Nah, kopinya ditambah pueraria mirifika. Kemudian apalagi nih krim-krim kecantikan nih, krim-krim kecantikan, pil-pil kapsul gitu ya. Ini apa? Serum. Kemudian minuman nih, minuman herbal pueraria mirifika ini. Untuk apa? Ini kan juga anti kanker pueraria mirifika ini, teman-teman ya. Nah, jadi pueraria mirifika ini kalau kita apa namanya? Saya pelajari ya, ini menurut survei di seluruh dunia oleh ahli-ahli kimia atau ahli-ahli herbal pun, Pueraria mirifika ini menduduki ranking pertama untuk pengencangan payudara, untuk membuat kulit menjadi kenceng. Jadi nggak hanya untuk payudara pun. Saya memakai Ayla ini juga untuk apa namanya untuk memutihkan misalkan mengencangkan bagian pantat, memutihkan pantat itu saya pakai ini teman-teman. Kemudian kadang di lengan ini ya usia-usia seperti saya ini kan udah mulai pada kendor semua ya di lengan ini saya kasih nih di sini. Gitu ya. Bahkan yang paling parah untuk bagian flek hitam saya yang di muka ini saya olesin pakai ini. Cuman kan nggak mungkin ya saya promo di mana-mana secara vulgar, secara terbuka. Ini saya pakai untuk muka saya kan nggak gitu. Tapi kalau saya melihat dari bahan-bahannya itu boleh. Gitu ya. Jadi formulasi terbaru Ayla Breast Care ini juga mengandung pencerah ya, juga mengandung pencerah untuk kulit kita. Nah, kemudian teman-teman, kalau untuk belajar bagaimana cara pemijatannya, itu teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Ersali Ayla Official tentang rahasia pemijatan payudara supaya montok dan kenyal secara proporsional. Itu silahkan teman-teman lihat ya, link YouTube-nya itu. Nanti teman-teman akan belajar rahasia pemijatan.
ini saya pelajari di daerah Guangzhou sana. Waktu itu saya ke Cina mengantarkan teman untuk operasi payudara, tapi ternyata saya dipertemukan dengan ahli, ya, ahli pemijatan bagian Mr. P dan payudara. Dan saya diberikan rahasianya bagaimana cara menyentuh atau membesarkan payudara supaya cepat hasilnya. Jadi medianya memakai mak urut, tapi caranya teman-teman. Nah, itu teman-teman silahkan nanti lihat ya YouTube-nya ya. Ini saya sudah kasih nih linknya di sini. Teman-teman lihat dulu, catat. Silahkan nanti bisa dilihat ya. Kemudian, nah ini adalah unboxing kemasan yang terbaru nih teman-teman, saya kasih lihat juga. Jadi kan kemarin ada beberapa keluhan ya tentang eyelid breast care yang menyusut karena kita tidak memakai sealer. Dan jangan khawatir, untuk kemasan yang terbaru ini eyelidnya itu ya formulanya diperbaiki luar biasa ya, bahkan mengandung bioenergi juga, kemudian juga memutihkan atau mencerahkan, membantu mencerahkan kulit area payudara. Dan ini kemasannya nih teman-teman lihat, ini kalau dipegang timbul ya, dipegang timbul seperti ini juga ya. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada nomor batch dan expired di paling belakang. Kemudian ini kalau dibuka juga meninggalkan seperti sarang lebah nih teman-teman ya. Meninggalkan seperti sarang lebah begini. Nah, ini di sini juga ada logonya itu Ersali. Ini ya teman-teman ya, yang kuning ini ada logo tulisannya Ersali. Kemudian juga gurat-gurat kayak batik gitu ya, gurat-gurat batik. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kalau dikletek begini. Ini kita lihat dalamnya. Nah, ini kemasannya juga sangat eksklusif di dalam ini teman-teman. Ini memang dibuat khusus untuk PT NASA. Nah, ini ada logo NASA-nya di kemasannya itu. Kemudian di dalam ini juga ada cara pemijatan. Teman-teman boleh mengikuti cara pemijatan ini. Cara pemijatan yang di sini, boleh juga mengikuti cara saya yang sudah saya share videonya di YouTube ya. Tadi teman-teman sudah ngeliat ya. Dan ini kita buka, ada sealernya ini. Nah, ini sealernya ini yang akan membuat eyelidnya, keringnya di dalam, nah itu tidak akan menguap atau habis. Ini kita akan buka dulu ya. Teman-teman ya. Ini penuh ya. Ini penuh begini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini kemasan terbaru ya. Nah, silahkan diorder. Formulanya ditambahin, formula di dalamnya itu bahkan mengandung bioenergi dan punya efek instan
Nah, formula untuk Ayla Breast Care ini ditambahin ada apa namanya kayak formulanya itu instan gitu loh, ketika dipakai langsung terasa kenceng gitu, langsung kok enak ya, terasa kenceng. Nah ini di sini saya juga langsung terasa kenceng, langsung terasa enak gitu ya. Gitu. Oke, nih terasa rasanya itu kenceng, lembab, enak gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman kalau mau melihat secara detail lagi formula terbaru Ayla Breast Care dan kemasan, itu teman-teman bisa lihat nih linknya ya, link YouTube-nya Tersali Ayla Official untuk unboxing kemasan dan formula terbaru Ayla Breast Care NASA. Oke. Nah, yuk kita lihat lagi bagaimana bagaimana cara Pueraria mirifica bekerja. Nah, ini ya teman-teman, kita belajar dulu tentang anatomy of the breast atau struktur payudara kita. Nah ini ya, ini kita lihat nih di sini. Ini adalah pectoralis muscles yang paling dalam itu baru ada yang namanya otot. Jadi nih teman-teman ya, nih teman-teman tolong diperhatikan. Sepanjang gundukan ini itu tidak ada otot. Tidak ada otot. Ya. Jadi kalau teman-teman mendengar iklan-iklan pembesar payudara yang membesarkan lewat otot payudara dengan media kecantikannya dia, itu hoax alias bohong. Itu kita lihat ya, karena apa? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena wong ototnya aja di bagian paling dalam dan itu hanya satu lembar. Ini ototnya itu begini, begini terus begini. Ini otot. Jadi kalau ingin membesarkan payudara pakai otot, ya olahraga. Selain pakai Ayla Breast Care, olahraga. Gitu ya teman-teman ya. Olahraga untuk supaya ototnya ini mengencang kembali dan payudara ini terangkat. Gitu ya. Jadi ototnya paling bawah ya, paling dalam. Jadi gundukannya ini nih tidak ada hubungannya dengan otot. Nah, kemudian ini bagian kuning di atas ini sama di bagian sini. Nah, ini nih yang kuning-kuning itu adalah fatty tissue atau lemak, tisu-tisu lemak. Nah, nih di sini. Nah, gitu ya. Yang bisa diambil dari chest atau dari belakang. Dari belakang sini. Makanya teman-teman kalau yang ada payudara, yang perempuan itu di sini, di chestnya ini kan kadang suka menggunduk ya, gunduk kan. Nah, itu banyak sekali bagian apa lemaknya di situ. Maka kenapa di sini, saya kembali lagi ya, di sini di video saya yang cara pemijatan mak urut, saya mengalirkan lemak di bagian belakang sini ke depan. Itu karena apa? Ya ini nih, dasarnya ini. Supaya payudaranya besar, kita isi dengan lemak payudaranya. Nah, gitu ya. Jadi dialirkan lemak yang ada di belakang ke depan. Oke. Kemudian ini. Nah, ini lobule, kemudian ada duct, ada areolea, ada nipple gitu ya. Nah, nipple ini. Nipple itu puntingnya. Nah, kemudian dilated section ini untuk menghold milk atau kalau ibu-ibu menyusui ya. Nanti kalau ibu-ibu menyusui itu teman-teman kadang saya sering salah ngelihat ya orang-orang itu kalau meres payudara untuk anaknya itu sebenarnya cukup pas di puntingnya bagian ini aja, bagian pas dilated section ini. Tapi kan kadang perempuan itu sampai sekantongnya itu ya didorong itu malah nggak ada fungsinya teman-teman. Nah caranya sekarang kita
eh, apa namanya ke cara bekerjanya ya. Nah ini, jadi ini human breast, di human breast ini terdapat yang namanya reseptor estrogen. Nah, kemudian reseptor estrogen alfa dan beta ini bila berikatan dengan estrogen akan menstimulasi perkembangan sel baru. Nah, ya. Kemudian miroestrol, deoksiniestrol, senyawa yang mirip estrogen, agonis estrogen menstimulasi pertumbuhan sel baru. Jadi kalau kita memakai Ayla breast care itu atau Pueraria mirifica itu, dia akan menstimulasi. Jadi estrogen alfanya dan beta berikatan dengan estrogen, kemudian menstimulasi perkembangan sel baru. Jadi ketika memakai Pueraria mirifica itu, payudara akan menstimulasi perkembangan sel baru. Nah, setelah itu meningkatkan jumlah lemak pada payudara. Nah, jadi membuat payudara itu menjadi berkembang ketika antara estrogen alfa dan betanya kemudian berikatan, menstimulasi perkembangan sel baru. Nah, makanya terstimulan untuk pertumbuhan sel barunya. Nah, ini caranya ya. Itu teman-teman. Nanti tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, dari sini silahkan teman-teman nanti bertanya. Nah, ini adalah foto-foto aja sih untuk hadiah. Hadiahnya nih teman-teman mendapatkan untuk Ayla Ersali official giveaway-nya lipstick masing-masing satu ya, untuk 3 kategori, 2 penanya terbaik, 2 testimoni terbaik, 2 share terbanyak. Nah, syarat-syaratnya adalah, syaratnya, oh iya, syarat-syaratnya nanti teman-teman lihat di komen yang sudah di-share oleh Mbak Anissa. Nah, kemudian kalau yang dari saya itu masing-masing mendapatkan 1 masker, 1 tuspin, 1 tas cantik ini untuk 2 orang pemenang. Ya, untuk 2 orang pemenang nanti kita kirim dan ketentuannya nanti akan di-share juga oleh Mbak Anissa, staf kami, nanti di komen ya syarat-syaratnya. Nah, terima kasih, ini sudah selesai. Kemudian saya akan melanjutkan ke pertanyaan. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan teman-teman ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan. Oh, ini ada testimoni-testimoni ya, nanti biar dilihat oleh Mbak Anissa. Kemudian ini Mbak Yanti Lestari. Oh, udah saya jawab ya. Mbak Eka Andrea, Assalamualaikum Oma, mau tanya apakah Ma'urut bisa digunakan bareng dengan Herbastamin? Bisa. Herbastamin minum pagi, malam, kemudian Ma'urut dipakai pas sore harinya ya. Kemudian, nah ini Mbak Kayla Diamond, semangat pagi Oma. Oma kalau udah umur 50 tahun, apa masih bisa pakai Ma'urut? Dan kalau punya sakit gula ngaruh nggak Oma saat pemakaiannya? 50 tahun ya. 50 tahun mungkin bisa, tetapi harus juga dijaga gizinya, gizi hormonnya ya. Jadi ya karena
orang usia 35 tahun aja hormonnya sudah berkurang banyak ya, apalagi ini 50 tahun. Tetapi apapun itu kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Jadi tetap dicoba aja, hanya saran saya tetap dijaga hormonnya atau gizinya dan happy-nya gitu ya. Nah, ya. Mbak Rokati Nasa, Assalamualaikum, semangat selamat siang Oma, konsumen saya itu pengen Mister Panjang tapi pengen ngasih surprise tapi malu jika istrinya yang urut, istri bilang nggak usah aneh-aneh, saya terima apa adanya. eh, Nanti Assalamualaikum Oma, konsumen saya pakai Ayla Bresker, payudaranya kecil sebelah. Bagaimana cara pemakaian yang baik dan benar Oma agar bisa membantu supaya ukurannya sama? Mbak Siti Lomrah Nasa, terima kasih pertanyaannya Mbak. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau payudaranya yang kecil yaitu yang difokuskan di itu ya, fokuskan dulu sampai mirip hampir sama. Tapi perlu teman-teman ketahui, payudara setiap wanita itu memang berbeda ukurannya. Besar dan kecilnya itu berbeda, nggak akan sama besarnya gitu ya. Tergantung dari apa namanya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan itu mempengaruhi besar kecilnya payudara yang sebelah kanan kiri. Gitu. Kemudian, oke. Oh iya, Mbak Endang Setianingsih, alhamdulillah sudah subscribe YouTube Oma sudah lama. Jadi kita bisa nambah banyak ilmu kalau ada pertanyaan dari customer tentang Ayla, Ersali, dan Ma'urut. Terima kasih Oma, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Jadi saya bisa nambah pengetahuan di YouTube Oma, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, nanti Oma juga akan mengadakan giveaway untuk kebetulan kan sudah 1000 subscriber, Oma akan memberikan hadiah untuk giveaway. Oma pilih 2 orang, masing-masing mendapatkan hadiah 250.000. Nah, nanti boleh diminta pulsa atau ditransfer ke rekening masing-masing. Tapi nanti ya caranya nanti kita belum tahu, akan diberikan giveaway dengan cara yang bagaimana menjawab pertanyaan atau bagaimana kita belum tahu. Nanti saya meeting dulu dengan tim kreator saya. Nah, gitu. Kemudian ini juga ada pertanyaan, tapi saya namanya nggak bisa lihat ya, biar Mbak Nisa aja yang lihat ini. Saya mau tanya Oma, apakah kalau punting lecet bisa pakai Ayla Bresker? Terima kasih atas jawabannya. Untuk pemijatan Ayla Bresker tidak boleh kena punting. Ya, jangan sampai kena punting. Jadi pijet di kulit bagian lain selain di punting. Apalagi kalau ibu-ibu menyusui ya, usahakan tidak kena punting karena kasihan nanti dicicipi sama babynya gitu ya. Oke. Jam berapa ini? Waktu saya masih sampai jam berapa? Sampai selesai aja. Nah, jadi ini tadi kayaknya saya informasikan lagi ya. Syarat. Nah, ini syarat untuk mendapatkan giveaway lipstick dari Ayla Ersali, yaitu selain tadi tadi nanti kan dipilih oleh staf kami pertanyaan terbaik, testimoni terbaik, dan share terbanyak. Nah, itu syaratnya adalah follow fanpage konsultan _Ersali_Ayla, kemudian follow Instagram konsultan_Ersali_Ayla, kemudian subscribe Ersali Ayla Official. Nah, kemudian yaitu syaratnya ya, syarat subscribe dan like-nya minimal 5 video dari
YouTube-nya Ayla Ersali gitu ya teman-teman, itu syaratnya. Kemudian syaratnya tolong di screenshot, kirim ke staff yang menghubungi teman-teman. Kalau teman-teman sudah dihubungi, berarti nanti teman-teman tinggal mengirimkan syaratnya gitu ya. Nah kemudian kalau yang dari saya, cukup follow Instagram saya yaitu konsultan kecantikan. Kemudian Instagram saya itu apa ya? Mama ya lupa ya. Ntar tak liatin dulu. Nah, Instagram saya konsultan underscore kecantikan underscore alami. Nah, itu Instagram saya. Kemudian juga subscribe YouTube-nya Oma yang Hani Wijayanti, itu aja. Kemudian share video terbanyak-banyaknya, nanti kita akan berikan hadiah dari saya ya. Nah, gitu. Oke, sepertinya sudah selesai, tapi ini kok mau ada lagi ya pertanyaan ya. Untuk mengisi waktu wes ya sampai ke 11.30. Assalamualaikum Oma, maaf mau tanya nih, krim Ayla Breast Care itu cepat meresap ya? Lari lagi. Bu, apa maksudnya aplikasi mana lagi? Cepat meresap ya, seumpama setelah pakai boleh buat aplikasi nggak? Maksudnya aplikasi kemana? Oh ya boleh saja, nggak apa-apa. Nah, ini udah langsung meresap nih yang di tangan ya, nggak apa-apa. Kemudian saya mau tanya Oma, untuk usia 40 butuh waktu berapa lama pemijatan Ayla Breast Care untuk mengembalikan kekencangan payudara? Minimal 3 kotak ini setiap hari pakai, itu saya kira sudah bisa mengembalikan kekencangan ya. Kemudian apakah busui boleh memakai Ayla Breast Care, ada efeknya gak? Misalkan boleh sekali. Ibu menyusui boleh pakai Ayla Breast Care asal tidak kena punting gitu ya. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum, semangat pagi Bunda, saya mau tanya Ayla Breast Care bisa dipakai remaja umur 15 tahun dan apakah jika sudah kelihatan hasilnya? Oh, sangat boleh sekali. Bahkan saya sarankan justru memakai Ayla Breast Care ini di saat usia yang memang masih ABG. Nah, kemudian setelah sesuai dengan apa yang diinginkan, besar dan kencang, itu dipakai terus terapinya. Jadi payudara itu sama seperti kulit wajah kita dan kulit tubuh kita yang membutuhkan perawatan gitu loh. Misalkan kalau sudah besar dan kenceng ya, itu dipakai seminggu 2 kali minimal, dioles-oleskan saja, nggak usah pakai dipijet-pijet. Nah, sepertinya gitu. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum, maaf Oma mau tanya gimana caranya agar krim Ayla bisa cepat meresap dan ada hasilnya. Silahkan tonton di video YouTube-nya Oma ya, yang untuk tips pemijatan itu. Kemudian Assalamualaikum, Oma mau nanya kalau udah kadaluarsa sebulan masih bisa dipakai tidak ya? Boleh Mbak kalau masih sebulan, tapi kalau sudah kadaluarsa lebih dari 3 bulan jangan dipakai. Oke, mungkin begitu aja ya teman-teman, saya kira sudah selesai hari ini sharing-sharing kita tentang Ayla Breast Care dan Ayla Ma'urut. Jaga keharmonisan rumah tangga teman-teman dengan cara saling melengkapi kekurangan masing-masing dengan cara menutupi kekurangan. Kita sama-sama saling menjaga cinta, yang perempuan memakai Ayla Breast Care, laki-laki menjaga cinta wanitanya dengan memakai Ayla Ma'urut. Semangat pagi, keep healthy, keep happy, dan keep beauty. Salam miliarder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.